Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail fi muhtamid tanzil walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Salatullahi wa salamuhu ala khairil anbiya'i wa a'zamihim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, saudaraku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita adalah pertemuan yang Allah rahmati, pertemuan yang Allah ridhoi. Hadirin saudaraku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sudah kita sampaikan sebelumnya dan insya Allah kita sudah mengetahui bahwa di antara keimanan yang tertinggi setelah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah iman kepada hari akhir. Karena iman kepada hari akhir atau hari kiamat punya daya efek, punya daya pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan. Seseorang yang keimanannya kepada Allah dan hari akhir begitu mendalam, maka kehidupannya akan lebih lurus, kehidupannya akan lebih terarah. Karena orang yang beriman kepada hari akhir, dia akan mempertimbangkan segala keputusannya, sikapnya, tindakannya dengan pertimbangan-pertimbangan konsekuensi yang akan terjadi, yang akan diterima di akhirat nanti. Namun sebaliknya, keimanan seseorang yang lemah terhadap Allah dan hari akhir, maka akan menyeret, akan mendorong seseorang untuk lebih abai terhadap berbagai kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, beriman kepada hari akhir tentu harus mengimani dengan seluruh berbagai cabang yang ada di sana, berbagai kondisi yang ada di sana. Di antaranya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa ketika manusia setelah dibangkitkan dari alam barzakh, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, mulailah kondisi atau situasinya begitu berat dan mengerikan, dahsyat, karena panasnya luar biasa. Allah merendahkan, Allah menurunkan matahari sampai kira-kira 1 mil. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Miqdad, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana yaumul qiyamati udniyati syamsu minal ibadi hatta takuna qadra milin aw milain." Ketika ada hari kiamat nanti, maka udniyati syamsu, matahari direndahkan, didekatkan minal ibad, didekatkan kepada manusia, hatta takuna milin au milain, sehingga jarak antara manusia dengan matahari itu hanya 1 mil atau 2 mil. Riwayat yang lain menyebutkan bahwa tutna syamsu minal khalqi hatta takuna qadra milin, bahwa matahari didekatkan kepada makhluk hingga dia hanya berjarak 1 mil, sehingga panasnya luar biasa. Manusia dalam kondisi berada di lautan keringat. Semua sepakat bahwa kondisi ini adalah kondisi yang sangat mengerikan, sangat mencekam, sangat menakutkan. Selain
seseorang berat menanggung dirinya karena saking panasnya, dan keringat yang mengucur dari manusia, yang keluar dari manusia, tentu disesuaikan atau berdasar amal-amal mereka. Ada orang yang keringatnya membanjiri sampai tumitnya, ada yang sampai mata kakinya, ada yang sampai betisnya, sampai pinggangnya, bahkan kemudian dalam sebuah riwayat Rasulullah menyebutkan wa yuljimuhum al-araq, mereka dikekang, mereka ditutupi sampai telinga mereka oleh keringat. Na'udzubillah. Ada manusia di padang mahsyar pada saat dalam kondisi mengerikan, dipenuhi dengan keringat, dibanjiri dengan keringat sampai telinganya, sampai kepalanya. Dan manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak menggunakan alas kaki, tidak dikhitan, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kama bada'nahu nu'iduh, kama bada'na awwala marratin nu'iduh. Sebagaimana kami dulu mengawali penciptaan manusia, ya, tidak memakai pakaian, tidak menggunakan alas kaki, dan tidak dikhitan, maka demikianlah nanti kami kembalikan seperti semula pada saat kami menciptakan. Jadi manusia dibangkitkan dan kemudian dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak menggunakan busana, tidak menggunakan alas kaki, dan kondisi tidak dikhitan, baik laki atau perempuan. Ditanyakan oleh Aisyah kepada Rasulullah karena tidak menggunakan busana, ya Rasulullah, ar-rijalu wa nisa, hal yang duru ar-rijalu wa nisa, au kama qala, apakah laki dan perempuan itu tidak saling melihat karena mereka tidak berbusana? Maka jawab Rasulullah, al-amru asyaddu min ayyahumahum dalik. Kondisinya, situasinya, keadaannya yang begitu dahsyat, mengerikan, mencekam, tidak sempat manusia memperhatikan orang lain. Tidak terlintas di hatinya, di benaknya untuk sampai memperhatikan orang lain, saking mengerikannya. Semua orang membutuhkan perlindungan, membutuhkan naungan. Maka kita membahas satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan, ada 7 kelompok yang akan dilindungi oleh Allah dengan perlindungannya, akan dinaungi oleh Allah dengan naungannya di hari yang tidak ada naungan sedikit pun, tidak ada naungan sama sekali. Yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Jadi dalam situasi yang begitu mengerikan, semua manusia membutuhkan teduhan, membutuhkan perlindungan, dan membutuhkan naungan, dan tidak ada yang sanggup menaungi sama sekali kecuali Allah. Ada 7 kelompok yang insya Allah akan mendapatkan naungan dari Allah SWT. Ini adalah mengarah pada saat manusia di padang mahsyar. Yang pertama yang insya Allah akan Allah naungi
adalah imamun adil. Imamun adil, pemimpin yang adil. Jadi pemimpin yang adil insya Allah salah satu fadilahnya, keuntungannya adalah akan mendapatkan naungan. Ini menunjukkan bahwa pemimpin yang adil sangat mulia, sangat besar pengaruhnya, sangat penting posisi dan kedudukannya. Baik itu pemimpin dari tingkat yang atau level yang tertinggi sampai pemimpin yang paling bawah. Baik itu pemimpin di pemerintahan, ya, presiden, kemudian gubernur, bupati atau wali kota, camat, lurah, RW, RT, itu semua adalah bisa dikategorikan sebagai pemimpin. Karena yang namanya pemimpin itu adalah orang yang diserahi amanat oleh pihak lain, oleh orang lain, apalagi adalah orang banyak. Maka ketika pemimpin ini ingin mendapatkan teduhan, naungan dari Allah SWT di saat tidak ada naungan sama sekali di hari kiamat, maka hendaklah para pemimpin ini berbuat adil. Sangat banyak sebenarnya di dalam Islam tuntunan yang terkait dengan seorang pemimpin. Namun saat ini kita masih belum bisa membedah agak lebih banyak terkait dengan pemimpin. Yang pasti bahwa Islam dan kepemimpinan itu sesuatu yang punya hubungan yang sangat kuat sekali. Karena sesungguhnya masyarakat kita, baik level yang paling bawah, skup yang kecil maupun skup yang lebih luas lagi, itu tidak bisa dipisah dari kepemimpinan. Nah, prinsipnya adalah bagaimana pemimpin ini bisa berbuat adil. Lawan dari adil adalah zalim. Lawan dari adil adalah zalim. Zalim adalah dalam konteks ini adalah tidak memberikan hak orang semestinya. Sekecil apapun, ketika ada hak orang lain itu diambil, dikurangi, maka dia telah berbuat zalim. Maka adil adalah orang yang telah menunaikan hak-hak orang yang punya hak semestinya. Ada beberapa pandangan dari sebagian ulama. Ada yang mengartikan misalnya bahwa yang namanya adil itu menyamakan di antara dua perkara, atau wasut bainal amroin. Jadi berdiri di tengah di antara dua pihak. Itu prinsip umum. Tetapi ada variabel, ada variasi, ada kondisi-kondisi, tidak harus persis. Jadi kalau seseorang memberi dua orang sama, padahal kebutuhannya berbeda, itu tidak dikatakan sebagai orang yang adil. Karena haknya dan kebutuhannya tidak sama. Maka yang disebut adil adalah ketika seseorang itu memberikan
sesuai dengan kebutuhannya, karena itu adalah haknya. Makanya orang yang tidak memberikan hak, seberapapun kecilnya, tahu atau tidak orang lain, maka orang itu telah dianggap zalim, dan itu adalah tidak adil. Maka siapapun, terutama adalah pemimpin yang adil, maka dia adalah orang yang telah berbuat sesuatu yang besar, ya, dan insya Allah dia mendapatkan naungan. Karena semua yang Allah berikan, naungan yang Allah berikan adalah untuk orang-orang yang sesungguhnya punya amal-amal, punya tindakan-tindakan yang sangat istimewa. Adil ini sesuatu yang istimewa, sangat berat, sangat berat. Ya, bahkan sebagian orang sampai mengatakan tidak mungkin orang bisa berbuat adil, saking memang tidak mudahnya orang berbuat adil. Tapi tentu tidak dibenarkan juga kalau manusia itu tidak bisa berbuat adil, meskipun tentu kita menyadari tidak mungkin seadil seperti yang Allah yang perintahkan, karena manusia tentu mempunyai banyak faktor yang membuat kurang bisa berbuat adil. Tetapi adil dalam ukuran-ukuran hukum, adil dalam ukuran-ukuran manusia, tentu insya Allah bisa. Sebab kalau adil itu tidak bisa diwujudkan, maka ajaran keadilan menjadi tidak ada gunanya. Maka wahai para pemimpin, jika kalian ingin menjadi orang-orang yang mulia di dunia, dicintai oleh masyarakatnya, dicintai oleh orang banyak, dan mendapatkan naungan yang istimewa di akhirat nanti, maka berusahalah menjadi orang yang adil, meskipun adil itu berat dan bahkan terkadang pahit rasanya. Ini yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, yang akan mendapatkan naungan di akhirat nanti, khususnya adalah di padang mahsyar, adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang dia tumbuh dalam rangka mengabdi, beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sesuatu yang istimewa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan pemuda? Tentu kita sudah mengerti antara pemuda dengan orang tua. Kalau orang tua selain jiwanya sudah lebih matang, sudah lebih mengerti, dan seharusnya yang namanya orang tua adalah sudah harus lebih baik, lebih dekat kepada Allah. Tetapi pemuda yang kebanyakannya identiknya dengan hura-hura, maka ketika ada pemuda dia bisa lurus hidupnya sesuai yang Allah ajarkan, sesuai dengan tuntunan Allah SWT, dia semangat mengabdi dan beribadah kepada Allah SWT dengan tentu tidak menghilangkan jiwa kepemudaannya, maka inilah yang istimewa. Kalau pemuda hura-hura itu adalah banyak, itu tidak istimewa. Pemuda yang istimewa adalah dia muda, tetapi dia akhlaknya mulia, ibadahnya bagus, semangat amal solehnya juga kuat, maka inilah sesungguhnya yang istimewa. Maka insya Allah pemuda yang seperti ini, dia akan mendapatkan salah satu fasilitas dari Allah SWT sebelum balasan surga dan balasan yang lain, maka Allah akan memberikan naungan di padang mahsyar insya Allah ta'ala.
Yang ketiga, orang-orang yang akan mendapatkan naungan Allah adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu orang-orang yang hatinya terpaut, tergantung dengan masjid. Ya tentu kita tidak mengartikan terlalu polos, ya, orang yang hatinya dicopot lalu ditaruh di masjid. Orang yang hatinya terpaut, terikat, tergantung dengan masjid adalah orang yang jiwanya, hatinya, pemikirannya, orientasinya adalah yang selalu ada kaitannya dengan masjid. Orang yang banyak berpikir tentang masjid, orang yang banyak beraktivitas di masjid. Seseorang bisa dikatakan bahwa hatinya terpaut dengan masjid adalah ketika dia ibadahnya banyak di masjid, terutama adalah ibadah-ibadah sholat fardu. Karena sholat fardu 5 waktu ini, hukum yang paling rendah adalah sunnah mu'akkadah, bukan sunnah biasa. Sebagian ulama mengatakan bahwa sholat laki-laki berjamaah di masjid adalah wajib. Namun jumhur ulama mengatakan adalah sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah sekali lagi dia bukan sunnah biasa, sunnah yang mendekati wajib. Sunnah yang mendekati wajib. Jadi orang yang hatinya terpaut dengan masjid adalah orang yang ibadahnya selalu ke masjid. Merasa rugi kalau dia tidak sholat di masjid. Meskipun tentu dianggap tidak berdosa kalau seseorang tidak ke masjid, tetapi rugi sebenarnya, karena harusnya dia mendapatkan begitu banyak kebaikan, tetapi ketika seseorang tidak ke masjid dia hanya sedikit. Ada banyak fadilah seseorang, ada banyak fadilah keberuntungan seseorang sholat berjamaah di masjid. Yang jelas bahwa yang pertama di antara kriteria, di antara ukuran seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid adalah dia banyak beribadah di masjid, terutama adalah sholat fardu. Kemudian adalah bahwa orang yang hatinya terpaut dengan masjid, dia banyak mendapatkan ilmu dari masjid, karena masjid ini adalah sesungguhnya adalah sumber ilmu. Bahkan sesungguhnya masjid itu adalah sumber peradaban Islam dan kaum muslimin. Zaman Rasulullah masjid tidak semata-mata hanya untuk ibadah mahdhah, ibadah ritual, ya, sholat, zikir, tetapi adalah untuk kemajuan Islam. Rasulullah mengirimkan pasukan, ya, dibekali, ditraining di masjid. Ada beberapa acara masyarakat bisa dilakukan di masjid, karena sebenarnya adalah masjid ini adalah pusat perkembangan kaum muslimin. Nah, orang yang hatinya terpaut dengan masjid adalah orang yang banyak memikirkan masjid, bagaimana masjid itu menjadi makmur, ya, bukan hanya nama tentu saja, tapi adalah makmur yang sesungguhnya, di mana masjid ini menjadi sumber kekuatan kaum muslimin, dan orang-orang semangat pada masjid. Itulah yang difikirkan. Orang yang banyak memikirkan dan kemudian mengisi banyak kehidupannya ada di masjid, sesungguhnya dia adalah orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Masjid bagi orang-orang beriman, kata sebagian ustadz, adalah seperti ikan dengan air. Ya memang tempatnya. Jadi kalau orang beriman tidak di masjid, itu sebenarnya adalah seperti ikan yang sudah kehilangan air. Sebenarnya imannya adalah sakit kalau orang itu tidak
banyak ke masjid. Itu yang ketiga, rajulun qalbuhu ma'alakun bil masajid. Yang keempat, yang insya Allah akan mendapatkan naungan Allah di akhirat nanti adalah rajulani tahaba fillahi, dua orang yang saling mencintai, saling menyayangi fillahi, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, ijtama' alaihi wa taraqa alaihi. Jadi berkumpul, bertemu di dunia karena Allah, berpisah pun juga karena Allah. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud bertemu karena Allah adalah ketika di dunia masih hidup, mereka bisa saling komunikasi, bisa saling interaksi. Dan yang dimaksud berpisah adalah ketika kemudian meninggal, entah satu atau dua-duanya. Tapi yang pasti bahwa orang yang saling menyayangi tapi semata-mata karena Allah, ini adalah yang istimewa. Dan inilah konteksnya di Riyadhus Shalihin bab ke-46, yaitu mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kemarin disebutkan bahwa Rasulullah dan para sahabatnya adalah ruhama'u bainahum. Rasulullah dan para sahabat adalah orang-orang yang saling mencintai dan saling menyayangi. Ya, tentu bentuk saling mencintai dan menyayangi adalah begitu peduli, begitu perhatian, saling tolong menolong, saling memaafkan, saling mengingat, saling menasehati, dan berbagai kebaikan yang bisa dilakukan bersama. Yang pasti bahwa sekali lagi, dua orang yang saling mencintai karena Allah akan mendapatkan naungan khusus di hari kiamat nanti, baik itu saudara yang ada hubungan darah ataupun saudara karena keimanan. Yang kelima adalah rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Ada orang yang diajak oleh lawan jenisnya, diajak seorang wanita, yang wanita ini bukan wanita biasa, dzatu mansibin atau husnin, ya, wanita yang punya status sosial bagus, anak bangsawan, mungkin orang kaya, orang terpandang, wa jamalin, dan dia juga mempunyai fisik yang menarik. Namun laki-laki ini mengatakan inni akhafullah, aku tidak mau, aku takut kepada Allah, maka ini adalah istimewa. Kalau ada orang yang diajak ya, oleh lawan jenisnya, tetapi dengan kriteria wanita yang tidak seperti itu, lalu dia tidak mau, ya tidak istimewa juga. Jadi di sini adalah menunjukkan betapa beratnya, betapa hebatnya orang ini. Dia padahal sesungguhnya peluangnya begitu besar, ya, mudah melakukan kemaksiatan, tetapi karena dia takut kepada Allah SWT, kemudian dia menolak. Dan sesungguhnya semua perbuatan-perbuatan yang kemudian tidak jadi dilakukan hanya takut karena Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan naungan di akhirat nanti. Dan yang keenam adalah rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lama yaminuhu hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang dia berinfak, bersedekah, berderma, ya, saking ikhlasnya sampai-sampai tangan
kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Ini kata kiasan yang begitu indah dari Rasulullah SAW. Beliau mengumpamakan, beliau menyampaikan dengan contoh yang luar biasa. Kita tahu bahwa anggota tubuh kita yang paling akrab adalah dua tangan. Semua yang dirasakan oleh tubuh kita maka akan direspon secara positif oleh tangan kita. Terlebih adalah dua tangan kita. Tangan kiri melakukan sesuatu, apalagi merasakan sesuatu, langsung dipegang oleh tangan kanan dan sebaliknya. Begitu banyak tindakan-tindakan yang dilakukan bersama oleh dua tangan ini. Jadi praktis hampir tidak ada suatu tindakan yang tidak diketahui dan dilakukan oleh dua tangan kita. Namun ada satu amalan, satu perbuatan yang begitu rahasianya sampai tangan kiri tidak tahu apa yang dikeluarkan, diinfakkan, disedekahkan oleh tangan kanannya. Ya memang sesungguhnya tangan kita tidak melihat, tapi ini adalah hanya sebuah ungkapan kiasan, seakan-akan ya dua tangan kita ini adalah makhluk yang saling melihat, namun pada saat tertentu mereka tidak bisa melihat saking rahasianya. Sebenarnya hanyalah Rasulullah ingin mengatakan saking ikhlasnya seseorang berinfak, ya, sampai-sampai tidak ada yang tahu sama sekali. Jadi orang yang begitu ikhlas dalam beramal, terutama adalah bersedekah, berinfak atau berzakat, maka insya Allah dia juga orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah SWT. Yang terakhir, yang ketujuh adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Orang yang berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, ingat kepada Allah dalam kondisi sepi sendiri, kemudian saking khusyuknya sampai hafadat ainah, ya, dua matanya mengeluarkan air mata saking khusyuknya, saking mendalamnya. Ya, tentu ini adalah zikir-zikir yang didasari atas kekhusyuan dan penghayatan. Dan ini menunjukkan keistimewaan berzikir. Dan kita hendaklah juga banyak berzikir, ya, bahkan kita berusaha juga ada zikir-zikir yang kita lakukan secara sendiri. Di sini dikatakan oleh Rasulullah khalian, sepi, tidak ada siapa-siapa. Ada kalanya zikir mungkin di hadapan orang seperti zikir sholat dan zikir-zikir yang mungkin dilakukan di jamaah. Tetapi ada zikir yang istimewa pada saat kita sendirian, mungkin di tengah malam, ya, atau zikir-zikir pagi dan sore tapi kemudian sendirian. Tapi yang menjadi istimewa bukan sendirinya, tapi adalah khusyuknya, sehingga dia sampai membuat air matanya keluar, yaitu menangis, ya, dan menangis karena Allah. Inilah yang menjadi istimewa di hadapan Allah SWT, ya. Rasulullah juga mengatakan dalam riwayat yang lain bahwa ada dua tetesan yang insya Allah membuat haram untuk neraka menyentuh orang yang mengeluarkan tetesan itu, yaitu tetesan air mata karena Allah SWT, maka haram buat neraka, haram dirinya buat neraka, dan tetesan darah di jalan Allah SWT. Sementara ini yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi semoga ini menjadi bahan pengingat dan sekaligus penyemangat untuk melakukan apa saja yang Rasulullah sampaikan, dan moga-moga Allah juga memberikan
salah satu keistimewaannya kepada kita semua yaitu sebuah naungan di saat tidak ada naungan sama sekali kecuali naungan Allah SWT. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.